Pertama, saya sudah membaca berita yang beredar melalui media online maupun media sosial bahwa terkait dengan kasus Bupati Kuansing yang di OTT karena jual beli jabatan. Namun dalam pendalaman dari KPK juga terkait dengan pelepasan kawasan di Kuantan Sengingi. Nah, untuk itu saya ingin merespon kepada publik. Pertama, kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tentu kami akan membantu KPK, akan kooperatif ya, dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikat baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini. Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO, politik yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Keluarga saya juga, saya dianugerahi keluarga yang juga sangat anti dengan segala bentuk korupsi. Saya dianugerahi istri, 2 orang anak yang sudah dewasa, yang setiap hari juga rewel kepada saya untuk agar saya tetap kembali pada niat awal kenapa menjadi politisi dan kenapa menjadi pejabat publik. Oleh karena itu sekali lagi hari ini saya memiliki itikat baik ya, kami kooperatif bersama dengan KPK untuk membongkar setuntas-tuntasnya ya, apa yang terjadi. Pertama, sebelumnya ya, itikat baik ini juga adalah itikat baik untuk melawan korupsi ini juga adalah perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri, saya diamanahkan untuk menciptakan forest governance, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan ya. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Tasya, Bupati kemana dan ada pihak yang menjemput ya. Ini Bupati dan Sekda maksudnya ya, Zulkarnain. Baik, jadi memang ketika tim di lapangan melakukan pengamanan terhadap pihak-pihak yang diduga sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima, kita mencari ke yang pasti karena Bupati kita cari ke rumah dinas ya, kemudian ke kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing, tapi kemudian tim tidak menemukan posisi yang bersangkutan dan kemudian diduga memang sudah keluar dari Kabupaten Kuansing. Bahwa ada informasi pihak yang jemput itu juga sudah diketahui oleh tim, tetapi kita fokus pada saat itu tim mencari keberadaan yang SA dan ZKN. Kita tidak membutuhkan effort yang lebih banyak kalau misalkan kita harus mencari pihak-pihak yang menjemput gitu. Artinya kita sudah mencari ke beberapa lokasi di Kabupaten Kuansing, bahkan di Pekanbaru juga, tim juga sudah terbagi untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Nah, itu juga yang kita tidak fokus ke sana ya, artinya memang betul ada informasi itu, tapi itu belum diketahui oleh tim, bahwa fokus kita adalah mencari 2 orang yang sedang itu kita butuhkan keterangannya. Bahwa ada informasi tadi disampaikan betul, bahwa kedatangan tim atau informasi KPK ada di Pekanbaru, karena ini surat perintah penyelidikannya sebenarnya laporannya sudah tidak ada sekitar 1 bulanan ya. Sehingga kemudian itu memang antara merasa atau memang pihak Bupati mengetahui sendiri langsung, itu yang masih didalami nanti seperti apa. Tapi untuk
upaya-upaya Bupati kemudian ketika mengetahui ada tim yang memantau, itu kemudian pihak Bupati melakukan pengamanan dengan mendatangi showroom. Pihak showroom untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan mobil. Karena sebenarnya mobil itu kan sudah dibeli dari tahun 2025 ya. Tadi dicicil dan informasi-informasi dugaan itu yang kemudian oleh tim didalami, ada transaksi-transaksi cicilan yang kesekian kalinya. Itu yang kemudian ditunggu dan sepertinya memang tim Bupati juga memantau informasi tersebut. Kemudian yang ketiga terkait suap izin hutan produksi terbatas. Jadi betul ini memang kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Jadi kepala daerah di beberapa perkara kita juga menangani. Ini hanya memberikan rekomendasi karena memang daerah yang mengetahui mengenai tata ruangnya, letaknya. Kemudian itu disampaikan ke pihak Kementerian Kehutanan. Apakah nanti disetujui atau tidak itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Mengenai tempusnya tadi ada nih dari Mas Aros ya. Kalian juga menjawab pertanyaan Mas Aros bahwa tanggal 2 Juni ada pertemuan, itu memang sudah disampaikan oleh pihak-pihak baik oleh Bupati, dan apakah nanti akan dilakukan pemanggilan itu akan didalami oleh tim penyidik apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan. Tapi akan kita lihat nanti perkembangan di penyidikan ke depan. Kemudian dari Mas Zaki, untuk ZKN, jadi begini, ZKN itu kan melakukan pembelian mobilnya secara kredit. Tadi disampaikan bahwa untuk pengajuan kredit itu membutuhkan profil keuangan atau profil orang yang memang akan disetujui oleh bank. Kebetulan pihak bank tidak meng-ACC untuk atas nama ZKN. Jadi untuk proses lidiknya, leasingnya itu diatasnamakan ARD. Makanya kemudian kita ARD kita mintakan pertanggungjawaban juga karena mengetahui dan ikut membantu perbuatan ZKN. Kemudian untuk mengamankan di masa periode tersebut, betul tadi memang atas namanya bukan ZKN, bukan ARD juga, dan bukan atas nama Bupati juga. Jadi atas nama orang lain. Jadi belum balik nama. Karena kalau sudah balik nama tentunya ZKN nggak bisa pegang lagi nih. Jadi memang mobil ini belum dibalik nama atas nama Bupati maupun atas nama ARD atau ZKN, belum. Hal itu yang kemudian diduga ada dugaan-dugaan ZKN ingin menjaga posisinya hingga kemudian memang pembeliannya dilakukan cicilan selama 5 tahun. Itu hal-hal juga yang menurut ZKN ini akan mengamankan posisinya dia selaku sekda. Demikian mungkin cukup. Baik, terima kasih Pak Didik. Semuanya sudah diterangkan dengan sangat jelas. Pertanyaan dari 3 rekan-rekan kita. Sesi kedua masih terkait dengan perkara ini, ada Mas Rio dan juga Mas Rehan.